Baiklah, untuk yang kedua kita mintakan kepada Al-Mukarram Al-Habib Ridho bin Ahmad bin Yahya, pengasuh Ponpes Al-Falah Citerep Bogor Jawa Barat. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamu nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, dan tentu tak lupa yang menjadikan kita semua berada di tempat ini, yaitu guru besar kita Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah, dan anak beliau Sayyid Umar bin Zain, dan lain-lainnya para habaib yang tadi sudah kita sebutkan nama-nama beliau yang mulia, yang mana kedatangan keberadaan beliau ini adalah sungguh kegembiraan buat kita yang dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pimpinan pondok-pondok pesantren yang memang sudah ternama, sudah diketahui, sudah ratusan tahun berdiri. Alhamdulillah, sekarang kita semua berada di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau datang dalam keadaan sendiri di saat manusia pada saat itu dalam keadaan jahiliyah. Tapi subhanallah, beliau membawa perubahan dengan waktu yang hanya 23 tahun, mencetak para sahabat yang yang awal mereka adalah di zaman keterpurukan, di zaman kejahiliahan, menjadi zaman yang emas, menjadi zaman keemasan dicetak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Kemudian mereka melanjutkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang siap berhadapan dengan orang-orang Romawi Eropa. Kemudian dilanjutkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang akhirnya Romawi tunduk di tangan umat Islam. Persia, Iran dan sekitarnya tunduk di tangan umat Islam, padahal dua negara ini terkenal dengan negara yang adikuasa. Bicara tentang jumlah pasukan umat Islam hanya 10.000, 20.000, mereka 200.000 pasukannya. Belum lagi juga demikian pasukan yang ada pada Persia. Tapi semua mereka dapat dikalahkan oleh umat Islam, karena kuncinya umat Islam bergantung hatinya kepada zat yang menentukan segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep ini sudah jelas, bukan teori. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau datang, apa yang beliau ajarkan? Ayat-ayat yang banyak turun di Mekah itu ayat yang berkenaan dengan keimanan. Jadi yang terpenting umat Islam untuk kebangkitan adalah kuatkan keimanan, kuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
diisi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, digantungkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keajaiban Allah Subhanahu wa taala jadikan pada kaum muslimin sebanyak-banyak jumlah mereka para musuh, kalau sudah ingin berhadapan dengan umat Islam 1 bulan sebelumnya mereka sudah gemeter. Sudah gemeter. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan itu. Kemudian dari keimanan ini merubah keadaan-keadaan yang dahulu mereka bertuhan kepada logika. Kalau masuk akal dipercaya, tidak masuk akal tidak dipercaya. Itu semua dipatahkan. Ternyata di sana ada satu kekuatan, ada power besar di atas daripada logika, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini proses. Di kalangan sahabat ini proses yang dahulu mereka jahiliyah bertuhan kepada logika, dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada cerita daripada cerita Isra dan Mi'raj. Cerita Isra dan Mi'raj, kesimpulannya ketika beliau sudah selesai daripada Isra dan Mi'raj, beliau lagi di Ka'bah, datang Abu Jahal. Abu Jahal ngelihat muka Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ada apa? Beliau ceritakan tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang cerdas. Kecerdasan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya. Maka ketika Abu Jahal mendengar cerita itu, ini nggak masuk akal oleh Abu Jahal. Maka subhanallah, Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu berani gak ceritain ini? Saya akan kumpulkan Quraisy, saya akan kumpulkan mereka, kamu ceritain. Berani gak? Iya. Ini proses perubahan dari logika kepada keimanan. Sampai akhirnya dikumpulkan, baginda Rasul SAW ceritakan. Diceritain, banyak mereka orang-orang yang memang non muslim sudah nggak percaya. Sayyidina Abu Bakar, maksudnya ngejek. Tuh lihat tuh kawanmu, dari Mekah ke Baitul Maqdis hanya sebagian malam, kita perjalanan pulang pergi 2 bulan. Maka dipatahkan logika mereka oleh Sayyidina Abu Bakar dengan keimanan. Maka beliau Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan pada malam itu sudah ke langit, saya percaya. Diperkuat lagi oleh Rasul SAW ketika mereka menggunjing, ketika mereka hampir ada yang diantara mereka terbawa dengan logika itu, Rasul SAW menjelaskan, di tengah perjalanan ada bangsa, ada perjalanan Quraisy nanti akan datang beberapa hari lagi. Katakan 3 hari lagi akan datang ke Mekah. Dia dari Baitul Maqdis, di tengah perjalanan ya itu dia ada kehilangan onta. Maka saya teriakin, fulan ya Quraisy, onta kalian di sana. Kemudian dia samperin dan dia dapatkan onta itu. Nih jenis kelompoknya begini begitu dan lain-lainnya. Wah, girang orang Quraisy. Kenapa? Kesempatan, buktiin. Ditunggu 3 hari, subhanallah mereka datang. Ternyata benar. Sampai mereka pun terkejut. Benarkah kalian begini-begini? Iya. Benarkah onta kalian seperti ini hilang? Benar. Justru mereka ini bertanya, engkau tahu dari mana? Subhanallah. Akhirnya di situ yang tujuan mereka adalah keburukan, untuk mematahkan cerita Isra Mi'raj dengan logika mereka. Ternyata Allah buktikan banyak di antara mereka akhirnya percaya. Mudah-mudahan ini adalah satu power buat kita. Ingat, Islam datang dengan rasa. Rasa ada dalam keimanan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini majelis yang menguatkan keimanan kita,
yang menyambungkan hati kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wajah-wajah yang soleh yang ada bersama kita ini. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.